jarum. Ya, terus kalau akupresur adalah tusuk jarum. Kalau aku puntur. Tua iki lho wis karepe karo sing terucap kadang berbeda ya. Ya. Kalau aku puntur itu apa tusuk jarum. Kalau aku pressure apa Bu? Pijetan. Nggih, pemijatan pada titik-titik akupresur. Jadi hampir sama ya. Kalau aku puntur itu ditusuk pakai jarum, kalau akupresur dipijat dengan jari atau siku atau benda tumpul yang lain. Itu perbedaan akupuntur dan akupresur. Sebelum masuk ke materi ini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu semua. Ibu-ibu perso enggak berapa jumlah petugas Puskesmas Kartosuro? Kira-kira mawon 100 ya, 100 lebih ya, leres ya, 100 lebih. Persisnya adalah 123 itu dari dokter sampai cleaning service ya, 123. Terus panjenengan perso jumlah penduduk negara Kartosuro? Jumlah penduduk negara Kartosuro berapa? Yang perso? Berapa ribu? 115.000. Ya, 115.000. Terus kemudian panjenengan perso berapa banyak permasalahan kesehatan yang terjadi di Kartosuro? Berapa banyak? Banyak banget atau banyak sekali? Banyak sekali. Ya. Terus kemudian kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang sekian besarnya dengan petugas kesehatan yang ada. Kita sebanding apa mboten Bu? Tidak sebanding. Itu pun kalau itu Puskesmas Kartosuro ditambah klinik-klinik swasta, ditambah yang di rumah sakit di wilayah Kartosuro, itu pun belum sebanding dengan jumlah penduduk yang begitu besar. Nah, kemudian ini bagaimana upayanya? Petugas kesehatan hanya sedikit. Kalau semua permasalahan kesehatan kita serahkan kepada petugas kesehatan, rasanya tidak mungkin. Jadi rasanya tidak mungkin ya. Makanya harapan pemerintah, panjenengan semua ini diharapkan untuk bisa berdaya sendiri dalam rangka apa? Dalam rangka menangani permasalahan kesehatan yang ringan. Yang ringan itu bisa diatasi sendiri sehingga tidak sedikit-sedikit ke puskesmas untuk berobat. Jadi pada kasus-kasus yang ringan panjenengan sudah bisa menangani di tatanan rumah tangga. Contohnya apa Bu? Kasus yang ringan yang bisa ditangani sendiri? Masuk angin, batuk, pilek, kenapa naik pusing, Nah hal-hal seperti ya, masa ada abang-abang gitu tanggane, ya banyak sekali sebenarnya gangguan-gangguan kesehatan ringan yang bisa kita tangani sendiri. Nah, ini Bu tentang asma dan akupresur ada catatan dulu ya. Catatannya tidak berlaku untuk penyakit yang disebabkan karena infeksi. Penyakit yang disebabkan karena infeksi contohnya apa Bu? Misalnya yang disebabkan karena infeksi? Misalnya infeksi di dalam tubuh, usus buntu misalnya. Usus buntu itu tidak bisa diobati dengan tanaman atau dengan akupresur, ya tidak bisa. Karena itu harus dilakukan
tindakan karena ada infeksi harus diobati secara benar. Kalau usus buntu karena kalau infeksi usus buntu dibiarkan itu bisa menjadi lebih parah karena kalau pecah bisa mengakibatkan kematian. Jadi sebelum kaset kalau memang ibu-ibu ada yang menderita usus buntu atau keluarganya lebih baik segera diambil saja. Itu jadi contoh penyakit infeksi. Kemudian penyakit yang mematikan yang disebabkan oleh virus, misalnya apa? Demam berdarah. Kayak demam berdarah itu juga tidak bisa diobati hanya dengan asuhan mandiri ataupun akupresur. Karena apa? Karakteristik panasnya demam berdarah adalah 3 hari tidak turun-turun, tidak mau turun ya, makanya harus dibawa ke rumah sakit untuk dites darahnya. Ya, karena polanya demam berdarah itu belum ada obatnya, ya belum ada obatnya. Karena itu kalau panas kan darahnya mengental tuh, darahnya mengental. Kalau tidak diencerkan, pembuluh darahnya bisa pecah. Nah, kalau pecah bisa mengalir di hidung, bisa mengalir di belakang, bisa di seluruh tubuh perdarahan sehingga itu bisa menyebabkan kematian. Makanya kalau panas tinggi sudah lebih dari 3 hari harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Belum ada obatnya. Tapi kalau di rumah sakit dikasih apa, Bu? Dikasih cairan infus. Nah, cairan infus untuk mengencerkan darah agar agar darahnya tidak mengental. Karena belum ada obatnya, penanganannya hanya seperti itulah. Manakala nanti sudah terjadi masa kritis di puncak itu nanti kalau masa kritisnya sudah tertangani, dia akan sembuh dengan sendirinya. Itu pola virus itu seperti itu. Jadi untuk menangkal virus itu harus daya tahan tubuh kita harus dipelihara agar daya tahan tubuh menjadi meningkat. Itu untuk kasus seperti itu ya, untuk demam berdarah harus dibawa ke rumah sakit, harus diinfus untuk mengencerkan darahnya. Ya. Tidak ada obatnya, Bu, obatnya hanya itu toh, hanya pengenceran darah. Ditunggu sampai masa kritisnya hilang. Hari kelima demam berdarah itu adalah puncak masa kritis. Jadi panas 3 hari, terus hari keempat itu biasanya trombositnya semakin turun lagi di hari kelima itu semakin turun. Nah, setelah masa krisis ini lewat, maksudnya tidak terjadi perdarahan, darahnya tidak mengental, hari berikutnya itu sudah masa kesembuhan. Itu critical demam berdarah. Berlanjut kepada tadi asuhan mandiri yang kemarin ibu-ibu lakukan pada program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Apa, Bu? Petugas datang ke dalam panjenengan untuk apa? Untuk apa? Memeriksa tekanan darah. Terus kemudian kemarin di bulan April Mei panjenengan melakukan juga tes tekanan darah di PKK Gretensi. Hasilnya bagaimana, Ibu? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya. Nah, ini Bu, kalau ada yang tinggi, ada yang tadinya nggak tahu tensi saya ini normal apa tinggi. Terus kalau sudah ketahuan tinggi, bagaimana, Bu? Apa yang ibu-ibu lakukan? Nanti sembuh sendiri. Periksa ya, Bu ya. Sudah periksa ke puskesmas? Iya. Nah, ibu-ibu kalau misalnya tensinya biasanya kok normal, terus ini agak tinggi, monggo ibu-ibu kita kita koreksi. Koreksinya apa? Koreksinya apakah pola makan kita sudah betul apa belum? Terus kemudian istirahat kita bagaimana? Sudah cukup apa belum?
Nah, ini kalau untuk penanganan hipertensi, maksudnya hipertensi yang baru awal saja, ya, belum yang sudah penderita hipertensi yang harus berobat ke puskesmas, ya. Jadi hanya untuk pencegahan saja, ya. Untuk pencegahan ini di asuhan mandiri ada, Bu. Ada teknik pemijatannya, yaitu dengan akupresur maupun tanaman obatnya. Monggo slide berikutnya. Nah, ini tidak usah saya sampaikan, ya, karena sudah bisa semua. Tadi kebijakannya adalah biar kita semua mandiri dalam menangani permasalahan kesehatan yang ringan. Selanjutnya saja dilewati saja sampai pada penanganan hipertensi. Ya, penanganan hipertensi. Ya, oke. Nah, ini hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala. Biasanya, Bu, penderita hipertensi itu tidak mempunyai gejala apapun, hanya tahu-tahu tensinya tinggi. Kalau misalnya penjenengan merasakan tidak enak badan, misalnya ngeluh, bareng tensinya tinggi, itu malah bagus, ya. Tapi kalau yang bahaya itu ya tidak merasakan apa-apa, kemudian malah ngerti-ngerti dulu. Itu yang tidak yang bisa dinamakan silent killer. Ngerti-ngerti tensinya dhuwur, tiba-tiba stroke dan tidak sadarkan diri, kemudian bisa berakibat menjadi fatal. Itu hipertensi. Nah, hipertensi ini kenapa harus dikelola? Karena memang kalau hipertensi itu dikelola, maksudnya periksa kesehatan secara rutin dalam setiap bulannya. Kalau memang harus minum obat juga harus teratur minum obat. Itu karena kalau tidak di maintenance, tidak dikelola. Nah, penyakit hipertensi itu kalau tidak dikelola itu bisa berakibat menjadi fatal, bisa menjadi stroke ataupun gagal ginjal. Nah, Ibu-ibu, kemudian yang berikutnya, nah, ini cara untuk menurunkan tekanan darah. Ya, ini ada bahan-bahan yang bisa kita ketemukan pada taman obat keluarga yang bisa ditanam di halaman ataupun di mana saja, di dekat rumah kita maksudnya, ya, atau dibeli di pasar, ya. Apa, Bu? Yang pertama, seledri. Dibutuhkan berapa? 3 batang. Kemudian apa lagi? Pegadang. Dibutuhkan berapa lembar? 11 lembar pegadang. Kemudian daun kumis kucing ada ya, Bu, ya, di sekitar kita, ya. Ya, daun kumis kucing. Ya. Terus kemudian cara pengolahan, Bu. Cara pengolahan dalam membuat jamu ini bisa dikatakan jamu, ya, Bu, ya. Itu harus bagaimana? Tangkainya dibersihkan dulu, betul. Harus pakai apa? Pancinya harus apa? Aluminium boleh enggak? Ya, aluminium diharapkan jangan. Ya, stainless boleh, tapi lebih bagusnya adalah wali kendil dari tanah. Gerabah itu, ya, Bu, ya. Yang paling bagus adalah dari gerabah, ya. Terus kemudian apinya jangan terlalu besar, tapi kecil saja, ya, kecil saja, ya. Nah, kemudian dicuci bersih, api kecil dimasukkan ke dalam semua bahan tadi, ya. Ke dalam berapa gelas air?
15 air ya. Kemudian masukkan semua bahan, disiapkan, tunggu sampai 15 menit mendidih ya. Matikan. Kemudian nanti kalau mau ngunjuk nunggu dingin dulu baru disaring. Gitu ya. Kemudian ramuan diminum setiap hari sesudah makan 3 kali 1 gelas. Hampir betul Bu, coba diulang apa bahannya? Seledri, jabatan, 11 lembar. 11 lembar. Terus Kumis kucing 7 lembar. Air. Oke, berarti 3 bahan ya Bu ya. 3 bahan untuk membuat jamunya. Nah, jamunya. Terus kalau minum jamu sebaiknya dikasih gula apa enggak? Tidak nggih, mboten sah mawon nggih. Nah, berikutnya ini adalah toganya. Kemudian yang berikutnya aku pressure nih. Aku pressure untuk menurunkan tekanan darah. Coba semua kakinya dibuka semua ya. Titik pemijatannya adalah di itu ya Bu ya, di sela-sela antara jari jempol dan jari telunjuknya kaki. Ya, ini dipijat. Sakit nggak Bu? Sakit nggak? Kalau nggak sakit berarti belum. Sampai sakit ya? ini tak iya betul. Nah sini ya, dipijat sampai sakit ya, ya titiknya ya, ditekan diputar-putar 30 kali kiri dan kanan ya, ditekan kuat ya, dihitung sampai 30 kali kiri dan ditekan-tekan gitu. Kaki kiri dan kanan. Kaki kiri dan kemudian tekan-tekan gitu. Kiri kanan gitu. Ya, ini 30. Gitu. Ya. Jari dan pas ini loh ya, pas ini. Caranya mencari bagaimana? Caranya mencari jempolnya didelikke dulu. Terus kemudian ini yang bentuk itu sebagai tanda. Ya. Yang bentuk sebagai tanda. Coba Bu. Ya, ini. Ini jelek gitu. Buka ya. Dibuka ya. Nih, ya 1. Sakit benar. Nah, monggo Bu dicoba semuanya. Kalau merasa sakit berarti sudah benar. Kalau belum sakit berarti belum benar. Penjat. Sakit benar Bu? Iya. Ini kan Bu titiknya nggih. Penjenengan pijat sendiri 30 kali. Nggih. Pas perlu itu tadi loh ini. Enggak. Ini. Ya. 30 kali. Ya. Harus sakit Bu. Kalau nggak sakit belum pas. Ya, dilepas aja Bu, dilepas. Ini ya, dilepas. Ya, sakit Bu nggih. Apa? Yang sakit pokoknya semua rasanya kan sakit. Saya pijit ini sakit nggih. Ya. Kalau sakit ini berarti sudah betul. Jadi penjenengan pijitnya sampai terasa sakit. Tapi terus diteruskan 1, 2, 3 sampai 30 kali. Diputar boleh, dipijat kok boleh diputar, gini boleh, dipijat saja, dilepas, dipijat. Sakit ya, kalau pas titiknya berarti sakit ya, itu namanya titik Indonesia Raya ya. Karena apa? Karena nanti penjenengan nyeri dimanapun adalah titiknya itu. Jadi bukunya Asman ini ada 3 jilid ya, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Jadi ada satu buku 25 keluhan kesehatan yang ringan. Jadi nanti penjenengan kalau sudah punya bukunya bisa praktek sendiri di mana letak titik-titiknya. Kalau misalnya penjenengan ragu-ragu bisa datang ke puskesmas untuk bertemu dengan ahlinya, sama Bu Ani Rumini. Petugas aku pressure di puskesmas. Kemudian yang berikutnya adalah ini Gajari dulu. Gajari di pergelangan. Gini. Nanti juga kiri kanan di pijat. Pijat. Yang berikutnya Pijat. Yang berikutnya adalah di rambut ya Bu.
di rambut ini kan ada lekukan di Sini. ya di tengah ini kan ada lekukan tengah itu ya. Nah, terus di sampingnya itu ada legokan. Nah itu kiri kanannya di apa jenenge di pijat nggih nun sewu. Jadi Nah, di sini ini kan apa? Legoan. Nah, Di sampingnya ya Bu ya. tidak berapa dulu? Iya. Ada lego itu juga. Ini lego ke sampingnya. Itu seperti apa namanya? Dipisah juga. ya sampai 30 kali ya putaran atau pijat. Nanti kalau di rumah sama pasangan, sama bapak belajar bareng, pijet-pijetan, ya gantian, terus yang berikutnya adalah ini apa namanya dari telinga ya. Senternya telinga, terus sampai ke kaki. Telinga sampai tengah. Ini Tengah Bu. ya terasa nyeng-nyeng gitu. Nyeng-nyeng. Oh iya, ada kan di anu pasti ya ada tekanan tapi nyeng-nyeng gitu ya. Terasa ya. Oke, ya. Itu Bu, itu adalah titik-titik untuk pencegahan hipertensi ya. Apa? Kita ulang. Nomor 1 tadi antara ya kaki. Terus kemudian yang kedua tangan Indonesia Raya. Yang ketiga Ini. oh ya Ini nih tangan. belakang. Oke, terus kemudian di belakang. Ya. Terus kemudian Tengah. di atas kepala. Ya. Itu adalah teknik pemijatannya. Terus kemudian Bu, hipertensi itu juga ada senamnya loh. Ibu-ibu kepengen enggak diajari senam? Oke, sekarang saya akan apa namanya? Yang rendah ikut mengajak enggak? ibu untuk melakukan senam anti stroke. Ya, semoga ibu saya ajari berdiri semuanya. Kita praktekkan ya, karena ini mudah sekali dihafal. Ya. Ya, kita posisikan berdiri tegak, kemudian kaki agak direnggangkan selebar bahu, kedua tangan di pinggang, keduanya nih, kedua tangan di pinggang. Ini yang pertama kita akan peregangan dulu. Kalau misalnya ibu-ibu punya keluhan kok boyok, kan jenenge cengen pokoknya nek dulu kan itu ora enak cengen. Ini caranya senam, caranya menyenangkan seperti ini. Ya, kepala ditundukkan saja, ditahan, tidak usah digerak-gerakkan. Saya akan mulai menghitung 2 kali 8 hitungan. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Santai deh sambil membayangkan hal-hal yang membahagiakan. Ya, dibalik ke atas, dangak ke atas, ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, kemudian sekarang kepala kita rebahkan, tidak usah digerakkan, ditahan saja, diulur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, kebalikannya. Ya, kebalikannya arah kiri ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya. Sekarang kita menoleh ke samping kanan, ditahan, pelan-pelan saja, ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, kebalikannya. Ya, kebalikannya ke arah kiri ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4,
5, 6, 7 cukup. Nah, sekarang kepala ini juga bisa kita putar. Kita putar ya, misalnya ke kanan, lihat contoh saya setengah putaran saja. 1, 2. Ya, yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang ke arah kiri. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gimana rasanya? Agak lemes ya? Ya. Pusing. Ya, kalau pusing berhenti dulu karena ini untuk ngetes ya. Kalau tidak jatuh, ini berarti ibu-ibu semua ini masih dalam keadaan yang sehat. Jadi tidak vertigo. Soalnya kalau vertigo kepalanya diputer jatuh. Ya, ya. Sekarang ini persendian leher. Sekarang turun ke bahu. Bahu ini juga bisa kita putar. Mari kita putar bahu kita ke arah depan terlebih dahulu, pelan-pelan saja. Kok enggak kemeng nek ke susu, ya. Monggo dimulai. Lepas tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang kebalikannya ke arah belakang, pelan-pelan saja.